Berikut adalah hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum mengikuti ibadah online. Siapkan diri dengan berpakaian yang rapi dan sopan, sebagaimana kita beribadah di gedung gereja. Duduk yang sopan, jangan berbaring atau melakukan aktivitas lainnya. Siapkan hati dengan sungguh-sungguh sebelum ibadah online dimulai, sama seperti kita di gereja, dan tidak makan dan minum selama beribadah. Ikuti liturgi dan tetap berpartisipasi aktif selama ibadah berlangsung, seperti waktu duduk dan berdiri, saat menaikkan pujian bersama, saat berdoa, dan saat mendengarkan firman Tuhan. Persembahan dapat diberikan dengan cara mentransfer ke rekening gereja atau dapat juga dengan scan QR Code yang tertera di layar menggunakan mobile banking atau e-wallet, atau memasukkan ke dalam sebuah amplop yang dapat diberikan ke kantor TU gereja. Ikutilah seluruh ibadah live streaming hingga selesai. Siapkan diri, siapkan hati. Marilah kita menyembah Tuhan dengan kerinduan, sebagaimana yang diungkapkan oleh pemazmur, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Ikuti informasi terbaru mengenai GKKB Jemaat Pontianak melalui akun Instagram, Facebook, dan YouTube GKKB Jemaat Pontianak. Kita bersyukur sekali karena pada hari ini kita dapat kembali bersama-sama beribadah walaupun masih secara virtual. Ibadah kita akan dibuka di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Mari saya mau mengajak kita semua untuk menundukkan kepala kita. Kita ambil saat teduh, mempersiapkan diri kita untuk beribadah. Puji-pujian dari Daud. Aku hendak mengagungkan Engkau, ya Allahku, ya Raja. Dan aku hendak memuji namamu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan namamu untuk seterusnya dan selamanya. Mari saya mengajak kita semua. Kita mau datang di hadirat Tuhan. Kita mau menyatakan kekaguman kita akan Tuhan. Kita angkat pujian, and I stand in awe of you. Kita katakan, you are beautiful. You are beautiful beyond description. Marvelous for words, too wonderful for comprehension, like nothing ever seen or heard. Who can grasp your infinite wisdom?
Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur, kami berterima kasih kepadamu. Pada hari ini kami boleh kembali datang berkumpul bersama-sama untuk beribadah kepadamu Tuhan. Tuhan, kami tahu setiap kali kami masih memiliki kesempatan untuk beribadah, itu adalah anugerah darimu. Tuhan, kami serahkan ibadah kami hari ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Kiranya ibadah ini mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk. Sejauh langit dari bumi, kita mau kembali meneguhkan iman kita di dalam Tuhan. Mari berdiri. Dengan lantang dan tegas kita lafalkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang berita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup kekal. Amin. Terlebih mulia mahkota tersebut.
kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan suara Tuhan. Kita angkat pujian, jadikanku rumah doamu Tuhan. Selamat pagi teman-teman, bersyukur pada hari ini kita masih boleh memiliki kesempatan untuk kembali datang mendengarkan firman Tuhan. Hari ini kita akan membahas satu tema yang sudah sering kita dengar sebenarnya, yaitu garam dan terang dunia. Sebelum masuk lebih jauh, mari kita bersama-sama kita tundukkan kepala kita berdoa.
Tuhan, terima kasih pada hari ini kami masih diberi kesempatan untuk boleh datang mempelajari firman-Mu. Kami di sini bersama-sama Tuhan mau mempelajari firman-Mu. Tuhan, tolong kami agar kami boleh mengerti apa yang disampaikan. Tuhan, mohon Engkau juga yang tolong hamba-Mu yang terbatas ini, terbatas dalam menyampaikan, terbatas dalam menjelaskan. Namun Bapa, kiranya Engkau yang beri dia hikmat kebijaksanaan untuk boleh menyampaikan firman-Mu. Dan ini boleh menjadi bekal kami bersama-sama untuk menjalani hidup ini. Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan pimpinan-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, saat ini dunia tempat di mana kita tinggal sedang mengalami satu pandemi yang begitu menakutkan, yaitu COVID-19 yang mulai terdeteksi pada 17 November di Wuhan ini sampai saat ini belum berhasil diatasi dan menjadi momok yang begitu menakutkan sampai hari ini. Virus yang telah menginfeksi hampir 30 juta orang di dunia ini telah membunuh 900.000 orang. Wah, begitu menakutkan. 900.000 orang lebih telah terbunuh oleh virus ini. Berbicara mengenai pandemi, rupanya pandemi virus corona bukanlah pandemi pertama yang terjadi di dunia. Jika kita melihat sejarah bahwa kita akan menemukan begitu banyak pandemi yang pernah terjadi di dunia. Salah satu pandemi yang paling menakutkan adalah Black Death, maut hitam. Pandemi yang dimulai pada pertengahan abad 14 ini menjadi momok yang begitu menakutkan dan menyebar ke seluruh Eropa. Dan terjadi dalam kurun waktu yang begitu panjang, yaitu kurang lebih 300 tahun. Begitu panjang. Karena sampai pertengahan abad 17, Black Death baru berhasil diatasi. Black Death membunuh 30-60% penduduk di Eropa. Bisa kita bayangkan begitu banyak orang yang meninggal. Dicatat 200 juta orang menjadi korban pada pandemi ini. 200 juta orang menjadi korban. Begitu banyak, jauh lebih banyak dari pandemi virus corona yang kita hadapi saat ini. Walaupun kita masih belum tahu corona akan terjadi sampai berapa lama. Namun jika kita lihat Black Death jauh lebih besar dari pandemi virus corona. Ketika Black Death terjadi, sejarah mencatat pada waktu itu dilakukan penguburan secara massal dan bahkan banyak mayat yang tergeletak dalam kondisi yang tidak tertangani di jalan-jalan. Kondisi yang menakutkan ini juga terjadi di satu kota kecil, Wittenberg, pada 2 Agustus 1527. Kota kecil di mana Martin Luther, Bapak Reformasi, melayani. Pada waktu itu tim penyelamat gugus tugas pada waktu itu meminta Martin Luther dan para profesor yang ada di Wittenberg untuk pergi mengamankan diri ke Jena. Namun pada waktu itu Martin Luther dan rekan-rekannya bersikeras untuk bertahan di sana untuk melayani orang yang sedang menderita karena pandemi. Mereka tetap bertahan di sana, bertahan di dalam kondisi yang menakutkan itu untuk melayani orang yang menderita karena pandemi.
Jika kita pelajari, Black Death merupakan pandemi yang begitu menakutkan. Pandemi yang disebabkan oleh bakteri yang dapat mengakibatkan kematian hanya dalam kurun waktu 1-3 hari. Orang yang terkena bakteri ini akan mati dalam kurun waktu 1-3 hari. Orang yang terkena akan mengalami bisul di sekujur tubuhnya, bisul yang sebesar telur di sekujur tubuhnya, borok yang begitu banyak, mengeluarkan bau yang begitu bau, muntah-muntah, demam, dan akan segera mati dalam waktu yang cepat. Mereka mengeluarkan bau busuk yang begitu luar biasa. Pada waktu itu kondisi medis tidak seperti saat ini. Kondisi medis tidak seperti saat ini. Di sini ada gambar bagaimana kita bisa melihat kondisi pada waktu itu, borok yang besar dan begitu menakutkan. Dan ya, kondisi medis tidak terlalu baik pada waktu itu, masih tidak sebaik saat ini, sehingga bakteri ini menimbulkan kekacauan yang begitu besar pada waktu itu di seluruh Eropa. Namun dalam kondisi yang menakutkan ini, Martin Luther dan teman-temannya terus bertahan untuk melayani di sana. Dia belajar bagaimana cara untuk merawat orang yang sedang terkena wabah. Mengajar cara untuk menjaga diri. Mereka melakukan karantina untuk orang-orang yang terkena dampak dari wabah ini. Mereka membagikan obat-obatan dan terus merawat orang-orang yang sedang di dalam kondisi yang begitu menakutkan itu. Saya cukup takjub ketika membaca hal-hal ini karena sekitar 500 tahun yang lalu, Martin Luther dan rekan-rekannya sudah tahu bagaimana cara untuk menerapkan protokol kesehatan seperti yang kita lakukan saat ini. Kita lihat di sini, dalam kondisi yang menakutkan ini, mereka tetap dapat menjadi garam dan terang di tengah pandemi yang begitu menakutkan. Apa yang dapat membuat mereka terus bertahan? Apa yang mereka lakukan untuk dapat menjadi garam dan terang? Apa yang dapat kita lakukan di zaman ini? Beberapa pertanyaan ini akan kita bahas di dalam firman Tuhan hari ini. Sebelum kita masuk lebih jauh, mari kita buka Alkitab kita, Matius 5 ayat 13-16. Kita buka Alkitab kita, Matius 5 ayat 13-16. Saya akan baca untuk kita semua. Matius 5 ayat 13-16. Garam LAI memberi judul Garam Dunia dan Terang Dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Berbahagialah mereka yang membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan di dalam hidup mereka. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, teks ini merupakan salah satu bagian Alkitab yang paling terkenal, sering disebut, sering dibaca, sering dikhotbahkan. Sayangnya, teks yang paling akrab di telinga kita ini seringkali justru menjadi teks yang biasa saja. Teks yang kita tidak
pelajari dengan benar. Karena kita merasa sudah tahu, kita merasa sudah mengerti dan tidak tertantang untuk mempelajarinya dengan lebih mendalam. Tidak heran jika keindahan dari teks ini tidak kita dapatkan, terlewatkan, dan tidak dapat kita nikmati secara utuh. Oleh sebab itu hari ini saya mau mengajak kita bersama untuk membahas, mengupas firman Tuhan ini lebih mendalam dan agar kita boleh mengerti lebih banyak melalui teks yang indah ini. Sebelum mengupas bagian firman Tuhan ini dengan lebih mendalam, ada beberapa poin yang harus kita pelajari terlebih dahulu. Hal pertama yang harus kita lihat atau ketahui adalah konteks. Salah satu cara paling sederhana untuk mempelajari Alkitab atau PA atau apapun itu, kita boleh melihat bagian atas dan bagian bawah teks yang kita baca. Kita lihat bagian atas dan bagian bawah dari teks yang kita baca. Posisi Matius 5 ayat 13 sampai 16 ini begitu menarik. Karena apa? Karena teks ini muncul sesudah Tuhan Yesus membicarakan tentang penganiayaan yang ada di Matius 5 ayat 10 sampai 12 yang juga kita bahas di khotbah minggu lalu. Dengan kata lain, situasi yang sedang dipikirkan bukanlah situasi yang mudah dan nyaman, namun situasi yang penuh resiko dan menakutkan. Bagian firman Tuhan ini diawali di dalam kondisi yang menakutkan dan begitu beresiko. Teks di bawahnya, tadi ada teks di atasnya, kita mau lihat teks di bawahnya. Teks di bawahnya yang muncul yaitu ketika Tuhan Yesus menuntut para pengikutnya dan kita saat ini untuk memiliki kesalehan melebihi legalisme orang-orang Farisi terhadap Taurat, yang dapat kita lihat dalam Matius 5 ayat 17 sampai 20, di mana hidup keagamaan yang dicatat dalam ayat 20 ini memiliki arti yang sama dengan kesalehan yang kita mengerti saat ini. Kesalehan, bagaimana hidup saleh. Posisi semacam ini menyiratkan bahwa kehidupan kita akan selalu dipantau oleh orang lain dan dibandingkan dengan kepercayaan yang lain. Dan kita tidak hanya diperintahkan untuk menyamai, melainkan melebihi mereka di dalam kesalehan. Ini ada konteks yang muncul di dalam teks yang akan kita pelajari hari ini. Jika di tengah situasi yang mudah dan nyaman saja, orang-orang Kristen seringkali gagal memainkan peran sebagai garam dan terang. Bagaimana jika kita dituntut untuk menunjukkan itu di tengah-tengah penderitaan dan tekanan? Bagaimana kita dituntut untuk menunjukkan di tengah pandemi seperti hari ini? Mampukah kita menyediakan teladan konkret dari kekristenan melalui kehidupan kita di tengah dunia yang sedang dilanda pandemi seperti saat ini? Yang pertama adalah konteks. Yang kedua adalah relevansi. Metafora garam dan terang menyiratkan suatu yang terus-menerus diperlukan. Beberapa literatur Yahudi kuno menyatakan secara jelas bahwa manusia tidak dapat hidup tanpa yang namanya garam dan terang. Ini bukan hanya sesuatu yang diperlukan 1 bulan atau 1 tahun. Ini bukan sesuatu yang diperlukan segelintir orang saja. Karena setiap hari, setiap waktu, setiap orang memerlukan yang namanya garam dan terang
untuk mereka bertahan hidup. Jadi walaupun konteks spesifik yang sedang dipikirkan adalah penganiayaan dan tekanan, peranan sebagai garam dan terang berlaku secara universal dan permanen. Sehingga peranan untuk menjadi garam dan terang merupakan peranan yang selalu relevan dalam kehidupan manusia. Apalagi dalam kondisi pandemi seperti saat ini. Terang dan garam merupakan sesuatu yang sangat diperlukan. Hal yang ketiga adalah identitas. Kita sering mendengar banyak orang Kristen mengatakan kita harus menjadi garam dan terang. Sering kan? Adik-adik sering mendengar kita harus menjadi garam dan terang. Ungkapan seperti ini sebenarnya tidak sepenuhnya tepat. Karena apa? Karena Tuhan Yesus mengajarkan bahwa kita adalah garam dan terang. Kita adalah garam dan terang. Ini berbicara mengenai identitas kita di tengah-tengah dunia. Bukan sekedar peranan untuk menjadi garam dan terang muncul dari identitas kita sebagai garam dan terang. Peranan untuk menjadi garam dan terang muncul dari identitas kita sebagai garam dan terang. Persoalan di dunia bukan terjadi karena tidak ada garam atau terang, tetapi karena garam itu telah menjadi tawar dan terang itu tertutupi oleh gantang. Sebagai pengikut Kristus dan warga kerajaan Allah, kita berbeda dengan orang-orang dunia. Kita memiliki identitas khusus. Berdasarkan identitas itulah kita memainkan peranan di dunia ini. Berdasarkan identitas itulah kita memainkan peranan kita di dunia ini. Saat ini kita mau masuk ke dalam ayat 13. Saya akan baca kembali ayat 13. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Sebagian orang telah melakukan kesalahan anakronisme, yaitu memahami sesuatu yang kuno dengan perspektif modern saat ini. Anakronisme adalah kesalahan dalam menetapkan waktu, menafsirkan sesuatu dalam waktu yang berbeda. Banyak orang menafsir sesuatu yang kuno dengan cara pandang modern saat ini. Mereka memahami metafora garam ini berdasarkan dengan berbagai fungsi garam pada zaman modern saat ini dan bentuk garam pada zaman modern saat ini. Hal ini jelas tidak dibenarkan. Kita seharusnya melihat fungsi garam di teks ini sesuai dengan budaya kuno pada waktu itu. Orang-orang Yahudi biasanya menggunakan garam untuk dua keperluan. Umumnya hanya dua keperluan ini. Pertama, mengawetkan, dan yang kedua, memberi rasa pada makanan. Yaitu mengawetkan dan memberi rasa pada makanan. Jika ini benar, maka dunia diasumsikan sedang berada dalam keadaan yang mendekati kebusukan dan ketawaran. Kejahatan ada di mana-mana, ketidakpedulian merajalela. Di tengah situasi semacam ini, kita dipanggil untuk menunjukkan jati diri kita. Kita diminta untuk menunjukkan jati diri kita. Kita mempertahankan apa yang baik dan mencegahnya dari kebusukan. Kita memberi rasa enak
pada dunia ini melalui kesalehan hidup kita yang sudah ditransformasikan oleh kuasa Injil Yesus Kristus yang ada di dalam diri kita. Menjalankan hidup yang wajar sesuai dengan sebagai seorang anak-anak Tuhan. Jadi yang harus kita pertanyakan setiap hari ketika kita melakukan sesuatu, apakah yang saya lakukan ini adalah wajar dengan status saya sebagai anak-anak Tuhan. Dan jika itu wajar, lakukan. Jika tidak, jangan lakukan. Jadi tanyakan terus, apakah ini wajar saya lakukan dengan status saya sebagai anak-anak Tuhan. Kita tidak dituntut untuk menghasilkan rasa asin bagi diri kita sendiri lagi. Tidak sekedar merasa asin untuk diri kita sendiri. Sebagai garam kita sudah asin. Identitas di dalam Kristus adalah sumber rasa asin yang ada di dalam kita. Saat ini kita yang harus kita pikirkan adalah bagaimana cara memberi rasa asin ini kepada dunia. Dan agar rasa asin di dalam diri kita juga tetap terjaga. Itu yang harus kita pikirkan. Kegagalan melakukan peranan ini adalah tragedi yang fatal. Dalam bahasa asli menggunakan istilah morante atau menjadi tawar ini dengan istilah morante yang secara harafiah jika diterjemahkan adalah menjadi bodoh. Karena kata dasar morante atau moraino memang mengandung arti menjadi atau menunjukkan diri bodoh. Jadi adalah suatu kebodohan, adalah sesuatu yang bodoh apabila sebuah benda yang disebut garam, tetapi benda itu tidak memiliki rasa asin di dalamnya. Ini maksud yang mau dijelaskan pada bagian ini. Jadi sebuah kebodohan apabila sebuah benda yang disebut garam, tetapi benda itu tidak memiliki rasa asin di dalamnya. Bagi orang modern, metafora saat ini mungkin sulit untuk bisa mengerti bagian ini. Karena apa? Ya karena garam saat ini berbeda dengan garam yang digunakan pada waktu itu. Pada waktu itu garam umumnya orang-orang itu mengambil garam dari laut mati. Yahudi, orang-orang Yunani, orang-orang Yahudi mengambil garam dari laut mati. Garam tersebut tidak utuh, tidak murni garam. Di dalam garam itu ada zat-zat lain, mineral atau zat lain yang terkandung juga di dalam garam itu. Nah, ini seperti gumpalan-gumpalan begitu. Garam pada waktu itu berupa gumpalan-gumpalan. Dan ketika digunakan untuk memasak, ketika dilarutkan di air, zat garam atau sodium klorida seringkali larut terlebih dahulu sehingga tersisa zat lain di luar garam itu yang tertinggal dan itu tidak memiliki rasa asin lagi, dan yang tersisa itu biasa dibuang di jalan dan diinjak orang, tidak ada gunanya lagi. Begitu pula dengan orang Kristen yang gagal memainkan peranannya sebagai garam dunia. Mereka bukan hanya menjadi tidak berguna, melainkan diremehkan oleh dunia. Mereka bukan hanya menjadi tidak berguna, tapi mereka akan diremehkan oleh dunia. Kita akan dipermalukan oleh dunia. Itu terjadi karena kita sendiri telah membuat diri kita terlihat
bodoh atau menjadi tawar dalam bagian firman Tuhan ini. Saat ini kita masuk ke bagian kedua. Tadi ada menjadi garam. Sekarang ayat ke-14 sampai 16. Saya akan baca ulang ayat 14 sampai 16. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung, tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Metafora ini sepintas membingungkan, dan dalam Injil menurut Yohanes, Injil menurut Yohanes disebutkan bahwa terang dunia adalah Yesus Kristus itu sendiri. Ada di dalam Yohanes 8, Yohanes 9, Yohanes 12 mencatat itu dengan jelas. Bukan para pengikutnya yang ada garam, tetapi Yesus itu sendiri yang adalah terang. Dalam bagian ini kita dapat memandang pengikut Kristus sebagai cerminan dari terang Kristus. Kita adalah terang di dalam Tuhan. Ada di Efesus 5 ayat 8. Kita ada terang di dalam Tuhan. Kita ada terang yang lebih kecil yang berguna untuk menuntun orang lain menuju ke terang yang sesungguhnya, yaitu terang yang lebih besar. Sama seperti Yohanes Pembaptis, kita hanyalah pelita yang sementara yang mengarahkan orang kepada Kristus sebagai terang dunia. Kita hanya menjadi seperti bulan yang memantulkan terang dari matahari untuk menerangi dunia yang ada di dalam kegelapan malam. Sebagai terang dunia, kita terpanggil untuk memainkan peran di tengah kegelapan dunia. Memakai ungkapan yang Paulus katakan di dalam Filipi 2 ayat 15. Identitas sebagai terang dimaksudkan supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak tercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Kegelapan dunia bukan untuk diratapi atau didoakan saja. Kita terpanggil untuk mengalahkan kegelapan melalui kesalehan hidup sebagai anak-anak Allah. Kita terpanggil untuk mengalahkan kegelapan melalui kesalehan hidup sebagai anak-anak Allah. Sebagian penafsir Alkitab mengaitkan terang dunia ini dengan ajaran masyarakat Qumran pada zaman kehidupan Tuhan Yesus. Masyarakat Qumran adalah orang-orang yang menyebut diri sebagai anak-anak terang. Perbedaannya adalah mereka tinggal menyendiri dan terpisah dari dunia. Kesalehan mereka hanya ditunjukkan di gua-gua Qumran. Mereka tidak mau hidup bersama dengan orang-orang lain. Mereka tinggal sendiri, mengasingkan diri dan hidup saleh sendiri. Tetapi tidak demikian dengan kita, pengikut Tuhan Yesus. Kita dituntut untuk tetap hidup di dalam dunia yang gelap. Justru di tengah kegelapanlah kita dapat berperan. Justru di tengah kegelapan inilah keberadaan kita menjadi lebih disorot dan bermanfaat. Kita adalah terang dunia.
suatu cahaya di tengah kegelapan. Peranan ini tidak sulit untuk kita lakukan karena apa? Karena identitas kita adalah terang itu sendiri. Kita diibaratkan sebuah kota yang ada di puncak bukit. Ayat 14. Kita diibaratkan sebuah kota yang ada di puncak bukit. Kota itu dipenuhi oleh pelita pada malam hari. Dengan posisi seperti ini tidak mungkin kota tersebut tidak terlihat oleh orang lain. Tidak mungkin kota itu tidak terlihat oleh orang lain. Hanya kebodohan yang membuat kota itu tidak terlihat, yaitu apabila orang itu menyalakan pelita tetapi lantas menutupi pelita itu dengan gantang. Yang dapat kita lihat di ayat 15. Gantang itu ya seperti ini. Modios adalah sejenis tempayan yang digunakan pada waktu dulu untuk mengukur biji-bijian, kayak takaran biji-bijian begitu. Mereka untuk ambil takaran, ambil biji-bijian dan ditakar dengan gantang ini. Dan seringkali orang gunakan untuk menutup pelita agar cahaya pelita itu tidak keluar. Jika terang itu tertutupi, jika ini terjadi, rumah tetap ada di dalam kegelapan. Jika rumah seperti ini, jika setiap rumah seperti ini, kota yang di puncak bukit pun akan tidak terlihat. Dengan kata lain, hanya kebodohan kita sendiri yang membuat dunia tidak dapat melihat terang yang ada di dalam kehidupan kita. Sama seperti yang garam yang menjadi bodoh karena kehilangan rasanya atau tawar, demikian pula kita telah bertindak konyol apabila kita secara sengaja menutupi terang Kristus yang ada dalam kehidupan kita. Demikian pula kita telah bertindak konyol apabila kita dengan sengaja menutupi terang Kristus yang ada di dalam hidup kita. Sebaliknya, apabila kita menunjukkan terang itu, yaitu melalui perbuatan baik kita, Bapa di surga akan dipermuliakan. Itu dapat kita lihat di dalam ayat 16. Bapa di surga akan dipermuliakan, bukan dipermalukan. Orang akan tahu bahwa kita adalah anak-anak Allah. Orang akan didorong untuk datang kepada Bapa walaupun Bapa ada di surga. Bapamu di surga, ayat ini berkata Bapamu yang di surga. Tetapi keberadaan Bapa akan terlihat jelas melalui kesalehan kita yang ada di dunia. Singkatnya, perbuatan baik kita dapat menjadi jembatan bagi orang lain untuk datang kepada Bapa, datang kepada Allah. Sekarang apa yang dapat kita lakukan di zaman ini? Sebagai anak muda yang hidup di zaman ini, apa yang dapat kita lakukan? Sebagai pengikut Kristus, Jesus followers, apa yang dapat kita lakukan pada masa pandemi virus corona ini? Apa yang dapat kita lakukan? Bagaimana cara kita bisa menjadi garam dan terang dunia? Saudara, jangan berpikir terlalu banyak, jangan berpikir yang susah-susah dulu. Saya mengingat apa yang pernah dikatakan oleh Edmund Chan. Dia pernah berkata, lakukan apa yang dapat kamu lakukan sekarang. Tuhan akan menunjukkan apa yang harus kamu lakukan di esok hari. Tuhan akan menunjukkan apa yang harus kamu lakukan di hari yang akan datang.
Lakukan apa yang dapat kamu lakukan hari ini. Tuhan akan menunjukkan apa yang harus kamu lakukan berikutnya. Saat ini engkau cukup memancarkan terang yang merupakan identitasmu, terang yang ada di dalam dirimu itu untuk dilihat oleh semua orang. Melalui apa? Melalui hidup kesalehan yang telah kamu terima ketika kamu percaya kepada Yesus. Pancarkan kasih yang telah Tuhan berikan di dalam dirimu itu untuk dilihat oleh orang lain. Jangan engkau membiarkan dia menjadi tawar, jangan biarkan dia tertutup oleh gantang. Pancarkan itu agar orang melihat. Ada lagu yang namanya Huo Chu Ai. Pancarkan kasihnya. Terang Kristus yang menyala-nyala di dalam hati kita itu kita pancarkan keluar agar orang lain boleh menerima, agar orang lain boleh melihat terang itu. Ketika engkau menjadi murid di rumah, ketika engkau harus belajar di rumah, hanya dapat belajar di rumah, jadilah murid yang baik. Kerjakan semua tugas dengan baik sebagaimana engkau adalah anak-anak Tuhan. Firman Tuhan berkata, lakukanlah segala sesuatu sama seperti untuk Tuhan. Kerjakanlah tugas itu sama seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Lakukan itu sebagaimana mestinya, sebagaimana harusnya, sebagai seorang anak-anak yang takut akan Tuhan. Kerjakan tugasmu dengan baik, kumpulkan tepat pada waktunya, belajarlah dengan baik, sehingga kamu dapat menjadi terang di sekolahmu. Ketika kamu menghabiskan begitu banyak waktu di rumah, tidak bisa keluar, jadilah anak yang baik untuk orang tuamu. Mereka akan melihat terang kehidupan yang berbeda dari kehidupan biasanya. Menjadi anak yang baik, yang taat kepada orang tua di rumahmu. Itu adalah cara engkau memancarkan terang yang ada di dalam dirimu itu. Jangan biarkan terang itu tertutup. Tunjukkan engkau anak yang baik. Ketika engkau memiliki banyak waktu di rumah, ketika engkau harus setiap hari di rumah, tunjukkan bahwa kamu adalah anak yang baik. Kasihi mama, kasihi papa, kasihi semua orang tua yang ada di rumah. Bertindak baik kepada saudara-saudara yang ada di rumah. Itu adalah cara engkau menunjukkan terang dan garam yang ada di dalam diri kamu. Ketika engkau harus menghadapi berbagai peraturan pemerintah yang saat ini diberikan kepadamu, ketika kamu tidak boleh keluar, taati itu, jangan keluar. Ketika kamu diminta untuk memakai masker, pakai masker. Ketika kamu diminta untuk menjaga kesehatan, jaga kesehatan. Kamu diminta untuk menjaga jarak dengan orang lain, jaga jarak dengan orang lain. Sebagai wujud, kamu adalah anak-anak Tuhan yang baik, yang tahu bahwa pemerintah itu adalah pilihan Tuhan untuk memimpin kamu. Taat kepada mereka, lakukan apa yang wajar, seperti yang kakak katakan tadi. Lakukan apa yang wajar sebagai pengikut Kristus, berdasarkan identitasmu sebagai pengikut Kristus. Saudara, Martin Luther pada waktu itu ketika dihadapkan dengan pandemi Black Death, dia juga melakukan semua ini. Dia dikatakan di dalam catatan yang dia buat, dia melakukan karantina. Dia membersihkan diri, membersihkan pakaian, membersihkan pelataran rumah, meminum vitamin-vitamin untuk menjaga kesehatan tubuhnya. Dia taat kepada apa yang dianjurkan pemerintah pada waktu itu. Dan saat ini harusnya kita juga demikian. Melakukan apa yang dapat kita lakukan, taat kepada pemerintah sebagai wujud kita mengasihi Tuhan dan sesama. Martin Luther juga menekankan bahwa itu sebagai wujud dia mengasihi Tuhan dan sesama. Dia tidak mau menjadi orang yang tertular atau menularkan
virus atau menularkan bakteri wabah penyakit pada waktu itu. Ketika engkau memiliki teman yang sedang dalam kondisi yang sedih, butuh kekuatan, butuh teman cerita, datanglah untuk menjadi penolongnya. Ketika masa pandemi seperti ini, banyak orang yang kesepian, banyak orang yang memerlukan teman. Engkau boleh menjadi teman cerita. Melalui chat, melalui telepon, kamu dapat menghibur teman-temanmu. Lakukan apa yang wajar sebagai anak-anak Tuhan. Sesama anak-anak Tuhan. Dan ketika engkau memiliki pacar, berpacaranlah secara wajar. Sebagaimana engkau adalah anak-anak Tuhan. Ingat, kata kuncinya adalah, apakah ini wajar saya lakukan dengan identitas saya sebagai anak-anak Tuhan. Jika itu wajar, lakukan. Jika tidak, jangan lakukan. Tanyakan setiap saat, apakah itu wajar saya lakukan? Apakah ketika saya melakukan itu, saya dapat menjadi terang dan garam? Kiranya Tuhan menolong kita semua, memberi kita kekuatan. Kiranya kasih karunia dan rahmat dari Allah Bapa memberi kita kekuatan, kasih sayang dari Kristus Yesus, dan penghiburan dari Roh Kudus terus menyertai kita sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih pada hari ini firman-Mu kembali mengingatkan kami bahwa kami adalah garam dan terang dunia. Tuhan, bantu kami agar di dalam kehidupan kami boleh terus menjadi garam dan terang dunia. Menjadi garam yang mengawetkan, memberi rasa kepada dunia yang saat ini sedang dalam kondisi yang begitu lemah. Tuhan, bantu kami agar kami boleh menjadi terang yang bercahaya, yang boleh menerangi dunia. Membawa terang-Mu itu agar boleh menyinari dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Tuhan, bantu kami ketika kami menjadi anak-anak muda, ketika kami menjadi anak-anak Glow, ketika kami disebut pengikut-pengikut Kristus. Tuhan, bantu kami agar kami boleh hidup bercahaya di kehidupan kami setiap hari, di sekolah, di rumah, dimanapun kami berada. Tuhan, bantu kami agar boleh menjaga rasa asin itu, menjaga terang itu, agar tetap bercahaya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan pimpinan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih kepada hamba-Nya yang telah menyampaikan firman Tuhan. Biarlah melalui firman hari ini kita dapat kembali diingatkan untuk menjadi garam dan terang bagi dunia. Untuk meresponi firman Tuhan, kita angkat pujian, Kau Telah Memilihku. Kau telah memilihku. Kau
Ya, bersyukur hari ini kita boleh beribadah kepada Tuhan. Hari ini kakak mau mengingatkan beberapa hal. Minggu ini kelas katekisasi kita akan dimulai. Bersyukur di Glow ada 20 sekian teman-teman yang mendaftarkan diri. Yang sudah mendaftarkan diri boleh ketika dihubungi sama pengajarnya boleh merespon dan buat janji kapan akan dilakukan kelasnya. Jadi ikutin dengan baik dan nanti biar siap untuk dibaptis. Kakak juga terus mengingatkan kita untuk terus jaga kesehatan. Kita mengingat kondisi pandemi saat ini di Pontianak juga semakin banyak yang terkena dampak dari virus corona. Kita tetap jaga kesehatan dan tetap seperti khotbah hari ini tetap menjadi terang dan garam. Sebagai anak di rumah, sebagai murid di sekolah, kita boleh terus memancarkan terang dari Tuhan yang telah Tuhan beri di dalam diri kita. Kakak juga terus mengingatkan kita untuk ikut dalam kelompok kecil. Di sana ada wadah di mana kita bertumbuh bersama. Ketika kakak-kakak mentornya menghubungi, kalian boleh merespon dan ketika ada kelompok kecil boleh terus mengikuti. Oke, sekian pengumuman yang dapat kakak sampaikan. Saat ini kita mau sama-sama mengakhiri ibadah hari ini. Kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku ucap terima kasih. Kita naikkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita selesai, mari kita mengambil saat teduh. Amin. Saat teduh selesai, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Soli Deo Gloria.